Om Swastiastu, Ratu Idodane, Semeton, sahabat sedharma dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Inyoman Murdana dalam channel YouTube Undagi Bangunan Bali. Kali ini saya kembali berbagi tutorial tentang cara menghitung jumlah undag atau tangga khusus untuk bangunan Bali. Tentu yang mengacu dengan Asto Kosalo Kosali atau Pakem Bangunan Bali. Untuk itu silakan tonton terus video saya ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, di share atau bagikan, karena dengan berbagi jadi semakin banyak semeton dan sahabat yang lain jadi tahu tentang cara menentukan jumlah undag atau tangga khusus untuk bangunan Bali yang mengacu kepada konsep Asto Kosalo Kosali atau Pakem Bangunan Bali. Baiklah, itu idolane semeton semuanya, kita mulai saja. Ini materi sudah saya siapkan dalam bentuk gambar, tujuannya agar bisa memudahkan dalam pemahaman. Pertama-tama, sesuai dengan konsep, sesuai dengan judul ya, caption dari tutorial ini adalah menentukan jumlah undag atau tangga pada bangunan Bali. Apa itu undag ya? Undag atau tangga adalah sebuah pijakan ya, sebuah pijakan kaki untuk mencapai level tertentu dalam sebuah bangunan. Kalau saya contohkan, jadi level bangunan Bali itu ya dari halaman ke bataran rumah Bali misalnya, itu bataran atau dianggap level ya. Jadi biasanya untuk bangunan Bali itu tingginya kisaran 90 cm khusus untuk balai Dlod atau balai Sekaulu misalnya. Kalau untuk balai Dajo tentu bisa sekitar 1 meter ya, 1 meter 5 atau berapa aja, tinggi, lumayan tinggi. Nah, jadi untuk mencapai itu memudahkan dalam kita naik. Untuk naik di level bataran itu memerlukan sebuah undag. Jadi undag itu adalah tempat pijakan kaki untuk mencapai level tertentu dalam sebuah bangunan. Itu kesimpulannya ya. Mengenai jumlah undag sesuai dengan Pakem Bali, tentu disesuaikan juga dengan ketinggian level itu dari halaman. Jadi berapapun ketinggian itu tetap kita bagi ya, dibagi itu sesuai dengan ketinggian masing-masing bangunan. Nah, pembagian itu pada dasarnya ada 5, dibagi 5, undag itu dibagi 5 dulu. Nah, kalau misalnya lebih dari 5, kita menghitung mulai dari 1 dengan kelipatan 5 ya. Nah, konsep dasar perhitungan undag itu adalah pertama batu ya, ini batu ya, candi, segara, gunung, rubuh ya. Jadi kalau misalnya undag itu lebih dari 5, itu kita mulai menghitungnya dari 1, hitungan ke-6 itu adalah 1 ya. Batu, candi, segara, gunung, rubuh, batu, candi, segara, gunung, rubuh, dan seterusnya. Berapapun jumlah undagnya tetap hitungannya mulai dari 1 sampai 5, setelah 5 kembali ke 1 ya, seperti itu. Kalau saya contohkan ya, kita hapus saja dulu ini ya. Kalau saya contohkan sekarang, jadi untuk undag ya, untuk undag ini yang sudah ada gambarnya, saya dong ini 1 ya, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8 ya, ini 9,
dan ini terakhir 10. Nah, ini mengikuti kelipan 5 ya. Pertama batu ya, batu Candi Segara Gunung Rubuh, batu Candi Segara Gunung Rubuh, sesuai dengan apa ya tulisan di bawahnya ini ya. Walaupun setelah angka 5 ini 1 ya, maksudnya memudahkan kita mulai menghitungnya dari 1 dan seterusnya. Batu Candi Segara Gunung Rubuh, batu Candi Segara Gunung Rubuh. Nah, seperti itu ya. Batu Candi Segara. Nah, sekarang begini. Batu Candi Segara Gunung Rubuh, batu Candi Segara Gunung Rubuh. Seandainya lebih dari 10 misalnya, kita kembali ke 1. Batu Candi Segara Gunung Rubuh dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Agar bisa dipahami. Nah, pengertian dari masing-masing perhitungan 1 misalnya batu. Apa sih simbolis batu itu? Batu itu lambang kekuatan ya. Kalau candi ini lambang keagungan. Nah, kemudian segaro ini adalah lambang kesucian. 4, gunung ini lambang kemakmuran. 5, rubuh ini artinya jatuh ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya untuk usus yang nomor 5 biasanya dihindari ya. Dihindari ya. Dihindari. Jadi kalau memang perhitungannya pas di 5 tangga, mungkin tangganya bisa dibuat 4. Dipertinggi sedikit levelnya ya, dipertinggi atau barangkali ditambah jadi 6. Di batu dia jatuh, batu Candi Segara Gunung Rubuh batu, jadi 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini di 6 dia jatuh ya, di 6 jatuh. Nah, seperti itu. Begitu caranya menghitung undak atau tangga. Nah, next sekarang saya akan contohkan di masing-masing bangunan ya. Nah, ini bangunan sudah ada, saya siapkan. Nah, kalau saya contohkan sekarang, ini di bangunan Candi Bentar ya. Candi Bentar. Nah, zoom dari sini ya. Mana yang termasuk undang ya? Nah, kalau ini 1 ya, ini undang. Ini undang kedua. Kemudian ini undang ketiga. Ini undang keempat ya, ini undang kelima, ini undang ke-6, dan ini undang ke-7 ya, seperti itu. Nah, paling atas ini bagaimana? Paling atas ini bukan undang ya. Yang paling atas ini bukan undang, ini adalah bataran ya. Nah, bataran seperti itu. Nah, bagaimana perhitungannya sekarang? Batu Candi Segara Gunung Rubuh, batu candi jatuh di candi dia. Artinya undak untuk Candi Bentar ini jatuh di candi. Nah, seperti itu perhitungannya ya. Mungkin bisa dipahami ya, karena jumlahnya adalah 7 ini ya. Nah, begini jumlahnya 7, silakan paskan. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi untuk candi ini undangnya jatuh di candi ya. Batu Candi Segara Gunung Rubuh, batu candi. Nah, mungkin bisa dipahami. Yuk sekarang kita coba di bangunan lain, di alternatif lain, contoh yang lain maksudnya ya. Contoh yang lain seperti apa akan kita coba lihatkan ya. Jatuhnya di mana? Nah, begitu sekarang. Nah, kemudian kita di sini. Ini ada 3. Nah, ini lebih jelas ya. Ini saya tuliskan ya. Ini 1 ya, undang pertama. Ini undang kedua. Ini undang ketiga. Nah, untuk yang ini bukan undang ini ya. Ini adalah bataran. Ini jangan dihitung undang ya. Jadi perhitungannya bagaimana? Batu Candi Segara. Nah, artinya untuk di pemetasan ini ya, undangnya 3. Jadi jatuh di Segara, batu Candi Segara. Nah, artinya Segara itu lambang kesucian. Nah, seperti itu ya.
membangun rumah sama juga untuk membuat bangunan rumah unagnya khususnya ya sama juga sesuaikan dengan ketinggian. Nah, seperti itu saya hapus dulu ini ya. Nah kemudian next sekarang kita mencoba untuk di candinya. Nah ini candi. Sekarang kita harus bisa membedakan mana unag, mana tata hujan, dan mana bataran. Nah ini menurut perhitungan saya ini namanya tepas hujan. Jadi ini bukan unag ya, ini tepas hujan. Kita silang aja. Kemudian yang paling atasnya adalah bataran. Kita silang aja saya ya. Nah, jadi unagnya mana? Ini unag 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Batu candi Segara Gunung Rubuh batu candi jatuh di candi ya. Nah, batu di candi. Jatuhnya di candi. Ini saya hapus dulu ya biar mudah. Nah untuk memudahkan ini ya, ini yang saya tandai bukan unag dulu ya. Ini saya tandai bukan unag, ini adalah tepas hujan namanya atau tata hujan. Kalau yang ini adalah namanya bataran ya, bataran candi. Mana unagnya? Nah, kalau unagnya adalah ini unag pertama ya, ini unag kedua, ini unag ketiga, ini unag keempat, ini unag kelima, ini unag keenam, dan ini adalah unag ke-7. Nah, seperti itu. Sekarang saya hitung dari bawah. Ini ya, batu candi Segara Gunung Rubuh batu candi. Saya ulang lagi hitungnya ya. Batu candi Segara Gunung Rubuh batu candi. Nah, jadi jatuhnya di candi ya. Nah, jatuhnya di candi seperti itu. Itu cara menghitungnya. Nah kalau untuk di bangunan Bali berapa jumlah yang ideal ya untuk unagnya, sesuaikan aja asalkan tidak jatuh di merah itu, di rubuh itu ya, berapapun misalnya 2, 3, 4, 5, berapapun itu usahakan jangan di 5 ya. 1, 2, 3, 4, 6 misalnya bisa, 5 jangan ya. Nah, 5 tidak disarankan itu artinya ya. Nah, jadi coba kita hitung sekarang untuk periangannya ini berapa jumlahnya ya. Sekali lagi saya akan pertama sebelum menghitung saya akan tandai dulu. Saya akan tandai dulu mana unag mana enggak. Ini tepas hujan ya, ini bukan unag, ini tepas hujan. Saya silang dulu ya. Nah kemudian yang paling atas ini adalah bataran. Saya silang dulu ya. Nah saya silang. Nah kemudian sekarang kita hitung unagnya ya. Mana unag? Ini unag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah 11 ya. Sekarang kita hitung. Sekarang kita hitung ya berapa deh 11 jatuhnya. Batu candi Segara Gunung Rubuh, batu candi Segara Gunung Rubuh batu jatuh di batu ya. Nah seperti itu. Jadi rubuh itu dihindari. Unag 5 atau unag 10 atau 15 ya, itu dihindari karena itu tidak disarankan sesuai dengan pakem Bali. Seperti itu caranya Ratu Idodane Semeton Sedharma. Semoga bisa dipahami cara menentukan unag ya. Nah, sama juga dengan bangunan-bangunan yang lain ya. Nah, kalau ada unag usahakan hindari di merah, di angka 5 ini. Ini yang dihindari maksudnya ya. Nah, 5-nya ini dihindari. Kalau kelipan 5, 10, 15, 20 dan lain sebagainya ya. Nah, kalau bisa carilah
1 2 3 4 ya, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 4 ya. Nah, seperti itu. Baiklah Ratu Idodane, seperti itu bisa saya sampaikan. Semoga saja berkenan, bermanfaat, khusus kepada Ratu Idodane yang sedang atau akan berencana membangun bangunan Bali, khusus kepada para wikan yang tahu tentang bangunan Bali, tentang agama, tetap yang atas nama pribadi, lunas tuntunan, lunas dekat agar apa yang saya sampaikan ini bisa semakin sempurna. Maafkan kalau ada hal yang salah, yang kurang berkenan. Nah, khusus kepada pemirsa semeton umat Hindu jika sedang berencana membangun pura, sanggah, Bali ataupun bangunan Bali yang lainnya, jadi jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Saya siap dari mendesain ya, dari mendesain bangunan Bali sampai mengerjakan proyek, baik proyek berskala kecil maupun skala besar. Mengenai alamat, identitas saya, jadi semua lengkap tercatat ya di deskripsi di bawah video ini. Jadi lengkap semua akun, alamat kantor ya, semua ada lengkap di bawah deskripsi di bawah video ini. Baiklah Ratu Idodane semeton semuanya, jadi tutorial kali ini saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.